berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, siapapun juga, semua makhluk, dan juga kita tidak akan pernah mengganggu ketenangan orang lain, dan kita tidak mengambil hak orang lain juga. Kembali lagi di channel gua, Rumahayal. Terima kasih untuk teman-teman masih mau menyempatkan waktu menonton channel gua. Kali ini gua ingin mengajak teman-teman untuk memberikan komentar tentang perilaku, tentang menjalani hidup berperilaku yang tidak merugikan dan mengganggu kehidupan saudara-saudara kita yang lain. Gua nggak berniat untuk mengkritik tentang orang-orang yang menjalankan agamanya, ya, ritual agamanya, syariat agamanya. Akan tetapi kadang gue melihat kesombongan di situ, kesombongan orang yang merasa baik, kesombongan orang yang merasa sudah religius, sudah menjalankan agamanya dengan baik, dan bahkan kadangkala melihat orang lain lebih rendah dibandingkan dengan mereka, atau melihat orang lain lebih kotor dibandingkan mereka, karena mereka sudah beranggapan atau seakan-akan mereka lebih suci dibandingkan orang lain. Akan tetapi perilaku tidak mencerminkan apa yang mereka pakai, akan tetapi perilakunya tidak mencerminkan apa yang mereka katakan. Perilakunya tidak mencerminkan dengan ritual-ritual yang mereka lakukan secara keagamaan. Nah, contoh saja seperti ini. Kalau gua menilai bahwa kita beragama selain untuk diri kita, kebaikannya, kan tetapi kita juga berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, siapapun juga, semua makhluk, dan juga kita tidak akan pernah mengganggu ketenangan orang lain, dan kita tidak mengambil hak orang lain juga. Coba bayangin, dari permasalahan kebisingan saja ya, misalkan kita hidup bertetangga, tetapi ada mungkin tidak jauh dari tempat tinggal kita, tidak ada empati kepada tetangga-tetangganya yang lain. Bahkan suara-suara bising tersebut seringkali dilakukan dan seringkali rutinitas terdengar, dan pada saat-saat kita ingin istirahat. Ya, contoh saja menyalakan motor yang ternyata motor tersebut suaranya sangat mengganggu. Dan berperilaku juga dalam beribadah juga sama. Penggunaan toa yang tidak sewajarnya, sehingga banyak sekali terkadang orang yang ingin menjual rumahnya dikarenakan rumahnya tersebut berdekatan dengan masjid, dan masjid tersebut selalu menggunakan toa yang berlebihan, sehingga rumahnya itu jadi lama untuk dibeli orang karena orang takut. Dan itu pernah ada teman yang ingin mencari rumah, setelah gue dapat informasi ada orang yang mau jual rumah, mundur teman gue juga dikarenakan dia takut terganggu dengan suara bising dari toa tersebut. Dikarenakan pada saat survei dia mendengarkan kebisingan tersebut, dan kadang suaranya itu tidak enak terdengar, yang dibuat-buat sehingga menjadi kebisingan. Itu kalau pendapat gue ya, mungkin pendapat teman-teman boleh juga. Kalau memang pendapat gue salah, boleh komentarin, nggak apa-apa. Hal baik akan tetapi tidak dilakukan dengan bijaksana, tidak dilakukan dengan penuh kebaikan, karena kita melakukan kebaikan tanpa kita melihat lagi apa yang kita lakukan ini yang baik untuk kita, apakah mengganggu orang lain. Bisa saja karena kita hidup penuh dengan perbedaan. Bisa saja ada orang yang berbeda agamanya dan mereka akan terganggu dengan kebisingan tersebut. Akan tetapi orang yang sama saja agamanya merasa terganggu dan bahkan tidak jadi untuk membeli
rumah tersebut dikarenakan takut terganggu karena kebisingan-kebisingan tersebut. Ya kemarin juga belum lama ya, Bapak Deddy Mulyadi, gue melihat kontennya juga, memberikan larangan untuk meminta-minta sumbangan di pinggir jalan untuk pembangunan masjid. Nah kalau gue melihatnya sih itu adalah hal positif untuk menghindari kemacetan, untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena sangat mengganggu menurut gue ya, sangat mengganggu. Apalagi tempat-tempat jalan itu memang jalan yang krodit, atau mungkin tempat jalan itu di tempat yang rawan kecelakaan. Karena gue pun pernah mengalami rasa kaget gitu. Karena pada saat gue mengendarai kendaraan, mungkin yang di depan gue tidak bermaksud untuk mengganggu gue dalam berjalan ya. Tetapi karena tiba-tiba mungkin dia ingin memberikan sumbangan, akhirnya mobil yang di depan gue berhenti secara mendadak. Karena mungkin dia mendadak untuk baru niat, mungkin dia tiba-tiba akhirnya niat untuk memberikan sumbangan, akhirnya dia berhenti mendadak. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, tapi gue kaget, akhirnya gue juga ikut ngerem mendadak juga. Dan jika itu terjadi hal yang tidak diinginkan, mungkin akhirnya ada benturan atau kecelakaan kecil, bukan saja merugikan secara ekonomi ya, karena mungkin lecet kendaraannya jadi harus diperbaiki dan membutuhkan biaya. Tapi biasanya SDM kita kan, lu pada tahu juga teman-teman, ada masalah kecil apapun di jalan raya pasti ributnya minta ampun, bahkan bisa terjadi perkelahian. Nah itu kan hal-hal seperti itu mungkin saja menjadi bahan pertimbangan Bapak Deddy Mulyadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Jadi sebetulnya masih punya cara, masih ada cara yang lebih wise, lebih bijaksana, lebih baik lagi untuk menginformasikan, untuk mencari sumbangan-sumbangan dana yang akan nantinya digunakan untuk pembangunan renovasi masjid. Karena jangan sampai hal yang istimewa, hal yang penuh kebaikan, yaitu adalah membangun tempat ibadah, nanti digunakan atau diselewengkan oleh oknum-oknum dikarenakan mendapatkan upah di situ. Akhirnya berlanjut waktunya sampai berlama-lama untuk mempertahankan kehidupannya. Karena kan orang-orang yang membantu untuk memungutkan sumbangan tersebut biasanya pakai jaring-jaring itu kayak serokan ikan gitu ya kan biasanya. Nah mereka itu kan pasti dapat upah, mereka dapat upah sehari berapa. Nah karena mereka juga tidak ada pekerjaan, nah itu menjadi harapan mereka untuk mempertahankan pendapatannya. Dan jika itu berlama-lama akan mengganggu pengguna jalan raya, akan mengganggu pengguna jalan. Dan bukan saja mengganggu, dikhawatirkan dapat terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi jangan gunakan agama untuk hal-hal yang merusak citra agamanya sendiri. Jadi jika kita membangun suatu tempat ibadah, lakukan dengan benar, lakukan dengan pengelolaan yang benar. Dan banyaknya orang yang beribadah di tempat tersebut, mereka harus care, membantu, menyumbang dananya demi pembangunan dan berdirinya masjid tersebut. Jadi harus peduli, jangan sampai meminta-minta di jalan untuk pembangunan masjid. Begitupun dengan pengajian-pengajian. Jika kita melakukan suatu pengajian untuk acara apapun di rumah kita, lakukanlah dengan bijaksana. Jangan sampai terlalu overload sehingga dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan saudara-saudara kita yang berdekatan rumahnya dengan kita. Lakukan ibadah dengan baik, lakukan
ritual agama pun dengan baik dan dengan bijaksana. Karena jika kita melakukan ibadah dengan baik, dengan tanpa mengganggu ketenangan orang lain pun yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita, pasti akan menghormati kita juga, pasti akan menghargai kita juga. Karena jika kita melakukan kegiatan-kegiatan agama dengan tidak bijaksana, yang akhirnya mengganggu orang lain, dan pasti saya khawatir, dan pasti gue khawatir, mereka bukan melihat kitanya, mereka akan menyalahkan agamanya, dan kita mempunyai andil atas perbuatan kita karena kita yang membuat agama kita menjadi rendah di mata orang lain. Jadi menjalani keagamaan itu nggak boleh egois. Kita pun harus melihat lingkungan sekitar kita. Jangan yang kita anggap benar menurut kita menjalani sesuka hati kita tanpa kita memikirkan hak orang lain, tanpa kita memikirkan terganggu atau tidak terganggunya ketenangan orang lain. Ya, kalau gue melihat seperti itu teman-teman, bahwa menjalani apapun yang baik tetap harus kita lihat kenyamanan dan ketenangan orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan pun memerintahkan kita untuk menjalani ibadah dengan baik dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Hak-hak orang lain itu bukan semata-mata harta ataupun benda-benda mereka. Mereka pun punya hak untuk istirahat. Mereka pun punya hak untuk tenang. Mereka pun punya hak untuk ada di rumah dengan ketenangan, tanpa terganggu dengan kebisingan-kebisingan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam Rungayal.